Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, itu yang melahirkan konflik. Nah, harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK ya, kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan, itu satu piring ternyata kenyang. Gitu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup. Gitu. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar satu cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya gitu. Di kamar mana ya? Kalau miskin kan enak. Sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah. Karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok. Itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang nggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks. Gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Gitu. Tapi jangan musuh yang sampai nikah menembak itu nggak berperadaban. Gitu. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, ngata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak.
Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya mangan ramangan kumpul yuk, tambah suwe tambah goblok itu, tambah lama tambah goblok itu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu enggak usah ngerayu Gatot Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim, itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas, tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur, ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbol. Tapi senengnya, nggak disuruh seragam, udah seragam semua. Saking senengnya. Iya, bangga banget ya, bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia sudah harus seneng. Nggak gampang, orang punya negara itu udah. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau saling memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus, tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai gitu. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajarnya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR, gak perlu menolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank, gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu.
Kalau ada yang miskin, tetangga kamu Anda mampu ya tolong saja, tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di Kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya Kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda, bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan-ramangan kumpul, nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang kelaparan. Kenapa tidak ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan, orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele, sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Lek-nya, ikut Mbahnya, itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih katanya. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Nah, khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Jadi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan.
Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan